BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan menyelidiki dan merumuskan dasar negara. BPUPKI merupakan langkah awal menuju pembentukan negara Indonesia merdeka setelah masa penjajah. Ingin tahu lebih lanjut tentang peran spesifik BPUPKI dalam proses kemerdekaan? Pada 1 Maret 1945, di tengah situasi Perang Dunia Kedua yang semakin mendesak, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tujuan utama dari pembentukan badan ini adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai Ketua BPUPK, saya akan memimpin usaha kita untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang akan maju. Kita harus bekerja sungguh-sungguh demi masa depan Indonesia. Dari pihak Jepang, kami mendukung sepenuhnya usaha ini. Semoga BPUPKI bisa membawa Indonesia menuju kemerdekaan yang seutuhnya. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang ini, para tokoh nasionalis Indonesia mengusulkan berbagai gagasan mengenai dasar negara yang akan dibentuk. Hari ini kita mulai dengan membahas dasar negara Indonesia. Saya undang Saudara Muhammad Yamin untuk menyampaikan usulannya. Saudara-saudara, saya mengusulkan 5 asas dasar negara: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Inilah dasar yang saya yakini bisa mempersatukan bangsa kita. Muhammad Yamin pada tanggal 31 Mei 1945 dengan Prof. Dr. Mr. Supomo yang mengajukan usulannya. Saya mengusulkan dasar negara yang bersifat integralistik yang mengetapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus membangun negara yang kuat berdasarkan prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila yang berisi 5 prinsip dasar negara. Saudara-saudara, saya mengusulkan 5 prinsip sebagai dasar negara kita. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Saya menyebutnya Pancasila. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Sidang ini fokus pada perumusan Undang-Undang Dasar dan pembentukan Panitia 9. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dasar negara dan pembentukan Panitia 9 untuk merumuskan Piagam Jakarta. Kita perlu membentuk Panitia 9 yang anggotanya mewakili berbagai golongan dan pemikiran. Panitia ini akan merumuskan piagam yang akan menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar kita. Kita harus memastikan bahwa dasar negara kita mencakup nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat kita. Saya setuju, Piagam Jakarta harus mencerminkan semua aspek kehidupan rakyat Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi dasar pembukaan UUD 1945. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang akan melanjutkan tugas BPUPKI. Dengan ini saya mengumumkan bahwa BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan. Tugas kita sekarang dilanjutkan oleh PPKI yang akan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita telah membuat langkah besar dalam mempersiapkan kemerdekaan ini.
Kini saatnya kita bergerak lebih cepat dan lebih kuat menuju Indonesia merdeka. Merdeka!